Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kawan-kawan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali kita akan bahas tentang bahasan haramnya ilmu filsafat. Maksudnya ilmu filsafat tentang teologi, tentang ketuhanan, bukan seluruh ilmu filsafat ya. Karena sebagian ilmu filsafat berkaitan dengan misalnya biologi atau ekonomi atau sosiologi, itu boleh saja kita mengambilnya karena itu perkara yang tidak ada kaitannya dengan wahyu dan tidak ada berkaitan dengan masalah ketuhanan ya. Baik, kita akan baca dulu sebelum kita masuk tentang hakikat ilmu filsafat dan butuh konsentrasi penuh nanti di setelah ini ya. Ilmu kalam atau ilmu filsafat ya adalah ilmu yang sangat dibenci oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama menulis buku khusus tentang zammul kalam, tentang celaan terhadap ilmu filsafat. Sebagaimana karya Abu Ismail Al-Harawi ya. Dan Az-Zahabi adalah seorang ulama Syafi'iyah berkata, "Qalla man am'ana an-nazar fi ilmi al-kalam illa wa addahu ijtihaduhu ila al-qawl bima yukhalifu mahdha sunnah." Ya, hampir tidak ada orang yang berdalam ilmu kalam kecuali akan mengantarkan ijtihadnya kepada pendapat yang menyelisihi kemurnian sunnah. Ya, jadi orang semakin perdalam ilmu kalam, ya, hanya sedikit yang selamat. Ya, kebanyakannya akhirnya mengantarkan kepada penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada dhamma ulama salaf an-nadhar fi ilmi al-awail. Oleh karenanya para ulama salaf dahulu mereka mencela seorang yang memperhatikan ilmu orang-orang terdahulu. Fa inna ilmal kalam waladun min ilmil hukama, karena ilmu kalam adalah ilmu yang bersumber atau merupakan hasil dari ilmu hukama ad-dahriyah, yaitu para filsuf, para hakim, maksudnya para filsuf dahriyah. Dahriyah itu yang meyakini bahwasanya alam adalah azali, kekal ya, tidak ada urusannya dengan Tuhan pencipta. Kemudian beliau berkata, "Faman rama al-jam'a baina ilmil anbiya alaihi wassalam wa baina ilmil falasifah bidzakaihi." Barang siapa yang dengan kecerdasannya ingin mengkompromikan antara ilmu para nabi dengan ilmu para falasifah Yunaniyah, la budda wa an yukhalifa haula wa haula. Maka tidak mau dia harus membuat ilmu baru menyelisih para nabi dan menyelisih para ahli filsafat. Enggak mungkin dikompromikan. Ini maksudnya Az-Zahabi mengatakan tidak mungkin Anda mengkompromikan antara ilmu wahyu dari para nabi dengan ilmu filsafat dari kalangan filosof Yunani, enggak mungkin ya. Kecuali Anda menciptakan suatu ilmu baru dengan menyelisihi kedua-duanya. Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala selama Maliki berkata, "Ajma' ahlul fiqh wal athar min jami'il amsar anna ahlul kalam ahlul bid'ah wa zayghin wa la yu'adduna 'indal jami' fi tabaqatil fuqaha wa innamal ulama ahlul athar wa tafaqquh fihi." Bahwasanya ahli fikih dan athar bersepakat dari seluruh negeri bahwasanya ahlul kalam, yaitu ahli filsafat, adalah ahlul bid'ah dan ahlu sesat ya, ahlu zaygh ya, Allah yang menyimpang, dan mereka tidak dianggap menurut seluruh ulama termasuk para fuqaha, enggak dianggap sebagai fuqaha. Yang disebut dengan ulama adalah ahlul athar, yaitu orang yang mengikuti dalil Al-Qur'an dan sunnah, wa tafaqquh fihi, dan kemudian mempelajari dalil ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "La yuflihu sahibu kalamin abadan. Ulama'ul kalami zanadiqah." Bahwasanya tidak akan beruntung orang yang ahli kalam selamanya, dan ulama ahli kalam adalah zindiq, orang-orang zindiq ya. Ini adalah pernyataan yang sangat tegas dari Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun pernyataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam manaqibnya, dalam sebuah bab maja'ani Syafi'i rahimahullahu taala fi mujanabati ahli ahwa wa bughdhi wa iyahum. Bab tentang bagaimana Imam Syafi'i sikap beliau menjauhi ahlul bid'ah dan kebenciannya terhadap mereka. Wa dhammihi kalamahum wa izra'ihi bihim wa daqqihi alaihim munadharati iyahum.
yang di mana beliau juga mencela ya pembicaraan mereka ahlul bidah ya. Kemudian juga keras-kerasnya beliau terhadap mereka dan perdebatan beliau dengan mereka. Kemudian Imam Baihaqi membawakan banyak riwayat menunjukkan sikap keras Imam Syafi'i terhadap bid'ah dan pelakunya. Di antaranya sebagai berikut, perhatikan. Qala Rabi' bin Sulaiman, dia berkata, "Ra'aitu Syafi'i wa huwa nazilun min ad-darajah wa qaumun fil majlis yatakallamuna fi syai'in min al-kalam." Aku melihat Imam Syafi'i lagi turun dari sebuah tangga dan ada sekelompok orang duduk di majelis, mereka sedang berbicara tentang ilmu filsafat, ilmu kalam. Fasaha wa qala, kemudian dia berkata, Imam Syafi'i berteriak dan dia berkata, "Wa imma an tujawiruna bi khairin wa imma an taqumu anna." Cuma dua pilihan bagi kalian. Kalian bertetangga dengan kami dengan cara yang baik, itu jangan bicara tentang ilmu kalam, atau kalian pergi. Jangan tinggal bersama kami. Kalau mau bertetangga dengan kami, jangan bicara tentang ilmu kalam. Menunjukkan Imam Syafi'i tegas terhadap orang-orang yang sibuk bicara tentang ilmu mantik, ilmu kalam yang terutama berkaitan dengan teologi. Imam Syafi'i juga berkata, "Hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu bil jarid." Hukumanku bagi orang yang belajar ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah korma. Wa yuhmalu 'alal ibil. Kemudian diletakkan di atas onta. Wa yutafu bihim fil qabail wal asyar. Kemudian diarak, diputar-putarin di kabilah-kabilah. Wa yunada alaihim, kemudian diserukan, hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah wa aqbal al kalam. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, sibuk belajar ilmu kalam. Kemudian berkata juga, ma syai'un abghadu ilayya minal kalam wa ahlihi. Tidak ada perkara yang paling aku benci daripada ilmu filsafat dan ahli filsafat ya. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i yang jelas, yang juga tadi disebutkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para ulama Al-Zahabi dan yang lainnya, yang menunjukkan kebencian para ulama salaf terhadap ilmu kalam. Karena ternyata mempelajari ilmu kalam mempengaruhi mereka dalam akidah mereka, mereka ya. Dan rata-rata ahlul kalam ya. Jadi nanti akan kita bagi, ada namanya filsafat, ahli filsafat Yunani, ada filsafat Islami seperti Ibnu Sina dan Farabi, dan ada ahlul kalam. Ahlul kalam maksudnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah. Ya, ada 3 tingkatan. Mereka ahlul kalam itu yang belajar filsafat ya. Dan mereka terpengaruh. Mereka sepakat dalam 2 hal. Hal pertama, menjadikan akal sebagai suatu kebenaran yang qat'i, yang mutlak, yang absolut. Akal merupakan sumber kebenaran. Yang kedua, mereka menjadikan perkara-perkara yang absolut tersebut ternyata dari keputusan orang-orang Yunani, ya. Keputusan orang Yunani. Jadi standarisasi akal orang Yunani dijadikan dalil, suatu yang qat'i, suatu yang absolut tidak mungkin diselisihi. Dari situlah mereka akhirnya menyimpang dalam masalah ketuhanan. Saya akan menjelaskan tentang masalah ini, kenapa kaitannya antara filsafat Yunani dengan filsafat ahlul kalam, ya. Demikian juga filsafatnya Farabi dan Ibnu Sina. Insyaallah jika ada kesempatan, mudah-mudahan kita dalam 2 majelis, karena ini pembahasan yang berat. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham ya. Baik, tolong perhatikan bersama saya di papan tulis ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya filsuf ya. Itu ahli filsafat. Falsafah sebenarnya, ahli falsafah. Tapi kalau kita sudah sering bilang filsafat ya, ahli filsafat, dia al-filsuf. Filsuf. Artinya al-filsuf ini adalah artinya adalah pecinta dari hikmah. Maksudnya adalah pecinta hikmah. Filsuf artinya ya ahli filsafat, pecinta hikmah ya. Filsafat secara umum ada ya berkaitan dengan ketuhanan maupun berkaitan dengan biologi, fisika dan kimia ya. Adapun masalah filsafat yang berkaitan dengan biologi, kimia, sosial itu tidak ada masalah. Itulah ilmu, siapa saja boleh berbicara. Tinggal kita lihat mana baik dan buruknya. Seorang bisa menilai dengan memiliki barometer timbangan seperti Al-Quran dan Sunnah yang lainnya. Jadi seorang boleh berbicara tentang sosiologi, tentang masalah biologi, fisika dan yang lainnya. Yang jadi masalah ketika mereka sudah berbicara tentang ketuhanan. Tapi saya akan jelaskan insyaallah secara singkat tentang
Bagaimana pemikiran filsafat? Taib, filsafat banyak ya. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa semua umat punya filsafat tersendiri. Punya filsafat tersendiri. Dalam kitabnya Ighathatul Lahfan tersendiri. Artinya kalau kita bicara misalnya India, ada filsafat India, ya, filsafat India. Kemudian ada juga misalnya Cina, ya. Ada filsafat Cina. Kemudian ada filsafat Mesir, ya. Misalnya Mesir, filsafat Mesir. Mungkin misalnya kita di Jawa, mungkin filsafat Jawa dan yang lain. Dan ada namanya filsafat Yunani. Yunani. Filsafat Yunani. Namun filsafat-filsafat yang lain, filsafat India, Cina, Mesir, kurang begitu nampak pengaruhnya bagi Islam. Kurang nampak pengaruhnya dalam dunia Islam, dalam pemikiran Islam. Yang paling berpengaruh adalah filsafat Yunani. Ini yang sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Pemikiran Socrates, Plato, Aristoteles, Plotinus dan yang lainnya ya, punya pengaruh yang besar terhadap pemikiran filsafat Yunani ya. Kalau kita mau bagi filsafat, ya ini yang mau jadi topik kita adalah ini ya. Yang mau kita topik adalah ini ya. Tapi filsafat Yunani muncul sejak kapan? Ini muncul sekitar kurang lebih menjadi tersohor kurang lebih abad ke-7 sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa dilahirkan. Yaitu sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Sebelumnya gimana? Lantas sebelumnya bagaimana? Sebelum abad ke-7? Sebelum abad ke-7 ada namanya dunia mitos, ya, mitos-mitos yang berlaku. Mitos-mitos dewa. Mitos-mitos dewa, mitos-mitos dewa. Inilah yang berlaku di dalam dunia filsafat Yunani ya. Mitos dewa contoh, jadi mereka dulu meyakini kalau ada kejadian alam bahwasanya itu ada mungkin dewa yang marah atau dewa petir atau dewa apalah, dewa ngamuk atau dewa lagi batuk, kemudian terjadi guntur dan yang lain. Intinya mereka mengkaitkan dengan mitos. Dan mereka punya keyakinan dewa-dewa. Di antaranya mereka meyakini dewa-dewa tinggal di Gunung Olympus. Dan dewa yang paling terkenal adalah dewa Zeus, dewa petir ya. Dewa Zeus, dewa petir ya. Ini diyakini orang Yunani purbakala sebelum abad 7 sebelum Masehi, jadi 8 sebelum Masehi, kemudian 9 dan seterusnya. Siapakah? Contoh saya sebutkan tentang cerita dewa secara sederhana ya. Mereka punya dewa namanya dewa Zeus, terkenal dewa Zeus. Dewa Zeus ini siapa? Dewa Zeus ini kalau tidak salah dia punya bapak namanya dewa Kronos atau siapalah gitu. Namanya dia punya bapak dewa Kronos, yang dewa bapaknya ini dulu pernah merebut kekuasaan dari kakeknya dewa Zeus. Dia merebut kekuasaan dari kakeknya dewa Zeus. Kemudian dia mengetahui, dikabarkan oleh kabar-kabar bahwasanya dia akan punya anak-anak, di antara anak-anaknya ada anak laki-laki yang akan merebut kekuasaan juga darinya. Akhirnya dewa Kronos ini ya, dia punya bapak namanya dewa Uranus ya. Dia rebut kekuasaan dari Uranus, kemudian Kronos ya. Atau kita tulis sini biar kelihatan lah. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah tulis. Bisa lihat di mana di Google juga banyak, ada Uranus. Kemudian ada namanya Kronos apa siapa gitu lah. Kemudian namanya Zeus. Nah, Kronos ini adalah dewa yang merebut kekuasaan dari bapaknya. Dia rebut. Ketika dia rebut, kemudian dia khawatir anak-anak laki-lakinya akan merebut dari kekuasaan dia. Maka setiap anak-anak anaknya lahir dia bunuh. Anak-anaknya lahir dia bunuh. Kemudian ternyata ibunya Zeus menyembunyikan Zeus. Dewi, ya. Ibunya
Zeus menyembunyikan Zeus. Akhirnya Zeus pun selamat dari kejahatan bapaknya. Akhirnya Zeus pun besar sementara kakak dan adiknya sudah dibunuh oleh Kronos. Ketika dia besar, akhirnya dia menggulingkan singgasana ayahnya ya, berhasil menggulingkan singgasana ayahnya, merebut ya ayahnya, yaitu Kronos. Setelah itu Zeus ini punya saudari perempuan namanya Dewi Hera ya. Di sini ada Dewi Hera. Ya. Dewi Hera. Nah Zeus ini suka sama Dewi Hera, dia jatuh cinta sama Dewi Hera, tapi Dewi Hera nggak mau sama dia, nggak mau sama dewa Zeus, dia nggak suka. Akhirnya dewa Zeus melakukan trik, entah bagaimana, akhirnya dia memperkosa saudaranya sendiri Hera, akhirnya punya anak ya. Ternyata Zeus ini suka selingkuh ya. Dia selingkuh dengan seorang wanita manusia, selingkuh dengan wanita manusia. Dia menyamar menjadi suaminya, akhirnya selingkuh dengan wanita tersebut. Kemudian punya anak namanya Hercules ya. Hercules putra Zeus, dan Hercules sangat bangga punya ayah namanya Zeus, dan Hera sangat benci dengan Hercules karena kalau lihat Hercules dia sudah ingat bagaimana Zeus yang tidak setia ternyata selingkuh dengan wanita. Inilah mitos-mitos yang ada dulu sebelum abad ke-7, sebelum Masehi. Maka sebenarnya filsafat Yunani ini punya peran luar biasa kalau disebutkan oleh para ahli bahwasanya mereka merubah dari suatu mitos menjadi suatu yang ilmiah. Kalau kita dari sisi ini maka mereka punya jasa dari pemikiran yang tadinya ini mitos-mitos ya. Ya, mitos-mitos dihapus oleh ahli filsafat sejak abad ke-7 sebelum Masehi ya. Muncullah ahli-ahli filsafat yang mulai terkenal namanya Thales ya. Mulai mempelajari tentang alam. Mereka disebut dengan ahli filsafat alam atau tabi'iyun, yang mereka membahas tentang kejadian-kejadian alam dengan hukum sebab dan akibat, bukan hukum mitos. Sehingga mereka belajar kenapa begini, kenapa begitu. Mereka mulai mempelajari. Jadi bukan berarti guntur berarti ada ini pelangi berarti ada dewi menangis, atau guntur ada dewa menangis dan lain, tidak. Tapi mereka berusaha mengilmiahkan. Inilah mulai perubahan besar-besaran dalam dunia Yunani, dari dunia mitos-mitos dewa-dewa yang tinggal di Gunung Olympus berubah menjadi dunia ilmiah. Dan ini mereka punya jasa dalam ini, tidak bisa kita pungkiri. Mereka punya pemikiran merubah sehingga berkembanglah pemikiran tersebut. Maka mulailah muncul ahli filsafat yang akan kita sebutkan sebentar lagi insyaallah taala. Hanya saja filsafat setelah itu muncullah ahli filsafat. Muncullah para ahli filsafat. Ya, filsafat. Ya. Lah ahli filsafat Yunani tersebut kemudian merumuskan filsafat mereka, pembicaraan mereka fokus terhadap tabiat, tentang alam semesta ya. Hanya saja timbul perselisihan di kalangan para ulama ahli filsafat, apakah ilmu yang dicetuskan oleh orang-orang Yunani sejak abad 7 sebelum Masehi merupakan murni karya otak mereka orang Yunani sendiri, ataukah mereka mengadopsi dari filsafat yang lain ya. Sini ada khilaf ya. Khilaf ya. Di antara apakah ya, pendapat pertama mengatakan bahwasanya ilmu filsafat Yunani murni buah pikir orang-orang Yunani, pemikir Yunani. Sebagian lain mengatakan, ulama lain mengatakan, sampai tulis buku tentang masalah ini ya, tulis buku tentang peninggalan yang tercuri. Ya, maksudnya seperti ada yang mengatakan bahwasanya filsafat Yunani itu bukan karangan orang Yunani asli. Mereka juga berpetualang, disebutkan dalam biografi para filsuf tersebut. Mereka ternyata berpetualang ke Mesir, kemana, ke Babil misalnya,
ke Irak ya. Sehingga menurut mereka bahwasanya itu hanyalah adopsi. Itu hanyalah adopsi dan modif. Adopsi dan modifikasi dari filsafat Mesir misalnya dan Babil Irak ya. Ini ada khilaf, saya sekedar menyampaikan saja tentang masalah ini. Hanya sekedar untuk tambahan pengetahuan. Jadi jangan disangka juga ada yang mengatakan oh, ini hebat-hebat. Tidak juga. Nanti kita jelaskan. Ini mereka hebat tapi bukan berarti ilmu itu mereka ciptakan sendiri. Sudah ada peradaban-peradaban lain sebelum mereka. Ada Mesir, kemudian ada Babilonia, ya filsafat Babilonia dan yang lainnya. Taib. Maka apa namanya? Kita akan bahas tentang filsafat yang mulai muncul sejak abad 7 sebelum Masehi ya. Sebelumnya saya akan bagi dulu ya. Kalau kita bicara tentang ilmu filsafat ya, maka ada 3 pembahasan kita akan bahas. Ada namanya filsafat Yunani. Kemudian Yunani maksudnya kafir ya, maksudnya kafir. Ada yang disebut dengan filsafat Islami. Filsafat Islami terbagi menjadi 2, yaitu filsuf yang benar-benar mengembangkan filsafat Yunani dengan sedikit perubahan. Yang terkenal ini adalah 2 orang, ada Al-Kindi ada 3, tapi yang paling terkenal adalah Farabi dan Ibnu Sina. Kemudian ada Ahlul Kalam. Al-Kalam maksudnya adalah filsafat Ahlul Kalam, tapi mereka sebenarnya pelajari filsafat, kaidah-kaidah filsafat dalam rangka untuk menjelaskan tentang Islam. Ahlul Kalam ini maksudnya adalah Al-Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian Al-Asy'ariyah. Mereka dikenal Ahlul Kalam, yaitu orang pelajari filsafat. Mereka tidak membantah Farabi, Ibnu Sina membantah filsafat Yunani. Mereka juga belajar filsafat, tapi ternyata mereka juga terpengaruh. Terpengaruh. Ya, kita ini sebenarnya ingin bahas bagaimana pengaruhnya ini filsafat Yunani, pengaruhnya kepada ini dan kepada ini. Bagaimana pengaruhnya? Ini yang mau kita bahas ya. Pengaruhnya bagaimana? Sehingga tatkala ada pengaruhnya, maka itulah para ulama kenapa mengangkatkan tentang bahaya filsafat Yunani. Bahaya filsafat Yunani. Dan saya katakan filsafat Yunani yang ada berbagai macam, yang sudah saya sebutkan secara 2, yaitu filsafat ilmu dunia, seperti sosiologi, kemudian fisika, kimia, ini nggak ada masalah. Ini boleh-boleh saja orang belajar sebagai bahan pemikiran. Benar salahnya urusan belakangan, tapi boleh-boleh saja. Karena kenapa boleh-boleh saja? Karena objeknya adalah sesuatu yang dilihat, mahsus, indrawi, musyahad, dilihat. Ya, Anda melihat manusia, Anda bisa bikin teori tentang manusia. Anda melihat sapi, Anda bisa bikin teori tentang sapi. Anda melihat bintang bulan, Anda bisa bikin teori, nggak ada masalah. Karena itu perkara yang mahsus indrawi, maka seorang bisa bicara tentang hal. Tapi yang jadi masalah ketika bicara tentang teologi. Teologi yaitu bagaimana menggabungkan antara ilmu tabiat dengan sesuatu di balik tabiat, tentang masalah ketuhanan, tentang causa prima. Causa prima itu sebab utama atau Tuhan. Ini jadi masalah ya. Masalah causa prima atau disebut dengan al-illatul ula atau Tuhan ya, kalau gampangan kita adalah Tuhan. Ini jadi masalah. Ini yang berbahaya. Berbahaya ya. Khatir ya. Ini yang pelajari, ketika seorang pelajari filsafat, dia akan kejebak ke sini sehingga dia memiliki ada pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang dianggap sebagai suatu absolut, yaitu suatu yang tidak mungkin salah, suatu yang pasti. Dari pemikiran tersebut kemudian jadikan pegangan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah.
Ini yang bahaya di sini. Kenapa dikatakan para ulama benci terhadap ulama filsafat? Seperti tadi kita nukil dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Mereka tidak belajar ilmu kalam. Mereka jadi imam tanpa ilmu kalam. Coba mana Imam Syafi'i, mana tulisan ilmu kalam? Mana Abu Hanifah jago ilmu kalam? Mana Imam Ahmad? Mana Imam Malik? Mana? Enggak ada. Ilmu mereka Al-Quran dan Sunnah. Kemudian datang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Ahlul Kalam. Mereka belajar ilmu filsafat dan pasti ada pengaruhnya. Ada buku bagus banget ya, tulisan teman-teman mungkin yang pandai bahasa Arab, saya sarankan baca buku ini. Dia bagaimana menjelaskan tentang hubungan antara filsafat Yunani dengan Ibnu Sina dan Farabi dan Ahlul Kalam. Ini salah satu buku yang bagus, judulnya adalah Al-Madzahib Al-Yunaniyah. Fil Alam Al-Islami kalau nggak salah ya. Coba nanti di Google ada karya David Santilana ya. Siapa David Santilana? Ini Yahudi yang pandai bahasa Arab. Bahasa Arab, pakar mazhab Maliki, pakar mazhab fikih Maliki. Dia pernah tinggal di Tunis. Dan orang kalau lihat tulisannya dikira dia orang ulama, padahal dia kafir, Yahudi ya. Dan dia punya buku tentang ini, Madzhab Yunaniyah fil Alam al-Islami, yaitu bagaimana mazhab Yunani berpengaruh pada dunia Islam. Ini buku menurut saya paling bagus. Meskipun bacaan saya tidak banyak, tapi saya baca beberapa buku yang menjelaskan berupa hubungan antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Maka ini buku yang saya rekomendasikan ya, David Santilana. Dia membahas tentang bagaimana hubungan antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Tapi ini dulu. Tapi setelah ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang macam-macam filsafat Yunani. Ya ini yang saya bilang yang tadi mukadimah ini agak butuh konsentrasi. Kalau mau sampaikan semuanya agak berat, tapi saya akan menyampaikan nukilan-nukilan, cuplikan-cuplikan. Paling tidak kita ada gambaran tentang filsafat Yunani seperti apa, sehingga kita tahu bagaimana pengaruhnya, bahayanya belajar filsafat Yunani berkaitan dengan teologi. Kalau tidak berkaitan dengan teologi, tidak ada masalah. Seperti belajar mungkin kita dapati sebagian saudara kita belajar di universitas tentang filsafat Aristoteles atau filsafat Plato atau filsafat Socrates, filsafat terserah bebas. Itu hanya duniawi, nggak ada masalah. Bisa benar bisa salah. Dan kita juga harus belajar tentang bagaimana sosiologi secara Islam. Sosiologi Islam bagaimana harus kita pelajari, akhlak Islam bagaimana, sehingga kita punya barometer untuk menimbang pikiran-pikiran di luar yang datang ya. Kalau kita punya barometer tentang sosiologi Islami misalnya, tentang akhlak Islami misalnya, politik Islami, kita punya barometer, kita bisa baca yang lain, nggak ada masalah. Karena kalau ada suatu kebenaran, perkara dunia ini perkara duniawi asalnya kita boleh ambil, bukan perkara ibadah. Nah, tapi kita punya barometer, ada rambu-rambu dalam Islam yang tidak boleh dilanggar berkaitan dengan ilmu-ilmu tersebut. Taib, kita akan bahas tentang macam-macam filsafat Yunani, model-model filsafat ya, atau sejarah singkat ya, sejarah singkat. Filsafat Yunani. Jadi Yunani ini orang-orang bukan beragama Yahudi, bukan orang beragama Nasara, bukan, apalagi Islam bukan. Sejarah singkat tentang filsafat Yunani yaitu mulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Ingat ya, ke-7 sebelum Masehi itu 700 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. 1 Masehi berarti lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kita mungkin bisa klasifikasikan menjadi beberapa. Pertama disebut dengan tabi'iyun, itu filsafat tabiat, tabi'iyun, ahli filsafat ya. Yang kemudian nanti ada juga filsafat hubungan antara unsur. Kemudian yang ketiga ada namanya sofisme.
atau disebut relativisme. Relativisme. Dan yang keempat adalah mazhab apa? Mazhab non materi di balik materi. Baik, saya sebutkan tadi sejak abad ke-7, ketika mulai abad ke-7, maka orang-orang filsafat Yunani mulai berbicara dengan yang logis ya, dan ini suatu perubahan luar biasa. Mereka punya jasa merubah manusia dari mitos-mitos yang tidak logis kepada pemikiran-pemikiran yang logis berkaitan dengan alam semesta. Mulailah mereka bicara tentang, maksud saya tentang biologi, tentang IPA, gampangnya demikianlah. Maka mulailah muncul para ahli filsuf. Yang pertama kali muncul namanya Thales, terkenal dengan nama Thales ya. Thales ya. Kemudian nanti ada namanya Anaximander ya. Setelah itu ya, muridnya Anaximander. Kemudian setelah itu namanya Anaximenes ya. Saya juga nggak hafal ya. Kemudian namanya Heraklitos. Terakhir Demokritus. Baik. Ini kira-kira sebenarnya banyak ya, tapi ini kira-kira maksud saya tokoh-tokoh yang paling terkenal Thales ya. Ini antara rata-rata mereka 7 abad sebelum Masehi, ada yang abad ke-6 sebelum Masehi, ada yang abad ke-5 sebelum Masehi. Ya, ada abad. Adapun ini nanti ini yang Socrates ya. Kemudian diikuti oleh Plato. Kemudian diikuti oleh Aristo. Kemudian dari Plotinus ya. Ini yang bahaya karena berbicara tentang masalah ketuhanan. Ini yang di sinilah berbicara tentang ketuhanan. Tentang causa prima. Taib. Gini, Thales, Anaximander, Anaximenes, Heraklitus dan Demokritus. Di sini ada khilaf di kalangan para ahli filsafat. Apakah pemikiran mereka ini masih terpengaruh dengan mitos tentang dewa-dewa? Ada khilaf di kalangan mereka ya. Seperti Aristoteles ketika menukil dari Thales, dia juga nukil pemikiran Thales dalam bukunya, seakan-akan mengisyaratkan Thales itu punya keyakinan terhadap mitos. Bahwasanya setiap materi unsur itu ada dewa di situ dan macam-macam. Tapi itu dibantah oleh para ahli filsafat yang lain bahwasanya Aristoteles tidak punya bukti. Dia hanya mendengar-dengar, adapun secara tertulis dari Thales tidak ada. Maksudnya khilaf mereka juga banyak ya. Tapi kita akan jelaskan bagaimana khilaf tentang hal ini, tolong diperhatikan. Thales berpendapat, bagaimana pendapat Thales? Dia berpendapat bahwasanya semua materi, jadi ini semua bicara tentang materi ya, tentang materi. Materi di alam semesta berasal dari satu unsur saja, yaitu air. Yaitu air. Dia mengatakan semua yang terjadi berasal dari air. Bagaimana? Air berarti air mengalami perenggangan, pemuaian, pemadatan. Kalau air padat, misalnya gampangnya sederhana. Air padat jadi batu misalnya. Ya, ini contohnya. Kalau air memadat jadi tanah. Tanah memadat jadi air, batu. Tanah memadat jadi batu. Ini contoh sederhana pemikiran dari Thales ya. Tapi dia sudah punya ide bicara tentang bahwasanya ini semua berasal dari satu unsur. Salah satu unsur. Makanya sebagian orang mengatakan dia adalah madhab al-wahidi. Itu madhab yang menganggap bahwasanya semua materi alam semesta ini kembali pada satu unsur yang sama. Dia menganggap air. Menganggap semua berasal dari air. Contoh lagi misalnya, air jika merenggang
maka jadi udara misalnya. Udara nanti merenggang lagi, udara merenggang jadi api. Merenggang jadi api. Jadi api. Ya kita kasih uzur. Ya, kalau kita sih ini bahasa saya yang gedabrus, ngawur ya. Nah, mana air kemudian kemudian apa namanya? Memadat kemudian jadi tanah. Gimana air tanah? Memadat kayak apapun jadi es batu, nggak jadi tanah. Gimana air jadi madat jadi tanah, kemudian tanah madat, kalau tanah madat jadi batu oke lah. Tapi air jadi tanah enggak. Air merenggang jadi udara oke lah. Tapi udara kemudian merenggang jadi api ya itu suatu hal yang ya, intinya inilah pendapat. Secara ilmiah sekarang tidak bisa dibuktikan, tapi kita bilang inilah pendapat di zaman dulu kemampuan dia berusaha berpikir, kita menghargai mereka, jasa mereka mulai untuk merubah berpikir ya. Bahwasanya ada unsur mereka berpikir tapi kemampuan mereka karena ini mereka berusaha melihat tapi suatu seakan-akan semi gaib. Yang mereka lihat adalah materi tapi membayangkan ini kembali kepada suatu semi gaib. Bukan gaib murni tapi semi gaib karena ya, barangnya ada tapi kembalinya kemana? Hal yang gaib ya. Taib, kemudian muncul Anaximander dan dia adalah murid dari Thales. Mungkin dia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi ya. Dia tidak setuju ya. Dia setuju dengan Thales bahwasanya semua materi setuju dengan Thales bahwa semua materi berasal dari suatu unsur yang sama. Tapi bukan air. Kenapa dia mengatakan bukan air? Dia mengatakan terbukti bahwasanya air tidak bisa membentuk batu. Batu mau kita hancurin, mau kita panaskan tidak akan jadi air. Sehingga dia mengatakan berarti bukan air. Tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya air adalah sumber segalanya. Karena batu bukan berasal daripada air. Terus bagaimana dong? Dia bilang ada unsur-unsur yang bertentangan dengan air. Tanah misalnya, batu misalnya. Akhirnya dia punya teori sendiri. Kata dia unsur tersebut, orang bertanya, kalau gitu unsurnya apa? Yang merupakan. Nah, dia punya ide sendiri. Dia sebut namanya adalah apeiron ya, apeiron. Namanya apeiron. Antum bisa lihat di Google juga ada penjelasan ini ya. Kalau dalam bahasa namanya la nihai, ya. La nihai. Apa sifat apeiron tersebut? Apeiron tersebut ya ditinjau dari kualitas dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas. Adapun kualitas maka tidak tertentu ya. Maksudnya di unsur apa? Jawabannya tidak tertentu. Tidak bisa kita bilang unsur ini, unsur anu, tidak tertentu unsurnya. Tapi mengandung air, api, tanah, udara. Ya, tapi dia bilang kita nggak bisa memastikan unsur apa, tapi itu unsur mengandung ini karena dia memandang ketika dia melihat alam semesta kalau nggak air ya udara, kalau nggak udara ya api, kalau nggak api adalah tanah. Sehingga namanya apeiron ini kembali kepada unsur ini. Adapun kuantitas la nihai. Tidak ada ujungnya, tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Dia punya logika sederhana. Kita melihat bagaimana muncul alam yang begitu banyak modelnya, ya. Ada batu, ada ini, anak lahir nggak berhenti-berhenti, pohon begitu banyak, yang pertumbuhan yang tidak berhenti-berhenti. Berarti alam semesta ini berkembang tanpa ada ujungnya. Bila nihaya, bila hudud, unlimited. Ya. Kalau begitu, ketika alam semesta unlimited, maka sumbernya juga unlimited. Ya. Saya ulangi, kata dia tidak terbatas unlimited. Kenapa? Karena alam semesta unlimited, maka unsur sumbernya juga demikian. Ini logika
logika dia. Terus dia mengatakan bagaimana proses terjadinya alam semesta? Kalau Thales kan jelas, air membeku jadi tanah, air membeku, tanah membeku jadi batu. Adapun dia tidak, dia mengatakan bahwasanya apeiron ini mengalami gerakan berupa gerakan lingkaran yang berfokus pada satu. Jadi kata dia, apeiron ini bergerak. Ini proses penciptaan alam bagaimana apeiron bergerak dengan gerakan yang membentuk lingkaran yang akhirnya menimbulkan bentuk-bentuk yang lain, ya. Selalu bergerak dengan gerakan membentuk lingkaran. Kalau dia ibarat udara, dia muter gitu, muter udara. Terus nanti terjadi gerakan akhirnya menjadi berbagai macam benda-benda alam semesta. Ya kalau kita lihat ya bahasa saya mohon maaf yang gedabrus juga ya begitulah pandangan orang asal bikin aja ya, tapi ini tidak setuju, tapi kita hargai. Ya karena ini namanya usaha berpikir. Saya katakan tadi bendanya tidak gaib, mahsus indrawi bisa dilihat oleh panca indera, tapi bicara tentang di balik itu semi gaib, tidak ketahuan apa sehingga dia mereka-reka. Ini semua kan mereka-reka. Thales gurunya mengatakan air, dibilang saya tidak setuju dengan Thales, benar-benar ini semua kembali kepada suatu unsur yang sama namanya apeiron, tetapi apa itu kita enggak tahu dan dia sifatnya adalah unlimited dan dia memiliki gerakan tertentu dengan gerakan bulat ya. Saya lupa juga selain buku tadi saya buku tentang mereka ini yang ada beberapa buku ya. Nanti mungkin saya baca di akhir tentang buku-buku yang menarik tentang ini semua yang diskusi tentang masalah ini ya. Diskusi tentang ini buku tebal-tebal yang tipis juga ada ya. Tapi intinya mereka membahas tentang pemikiran Thales, Anaximander, kemudian Anaximenes. Anaximenes ya. Dia tidak setuju ya dengan apeiron ya. Tidak setuju dengan apeiron. Dengan teori apeiron. Kenapa? Karena dia bilang jika gerakannya melingkar atau bulat, maka menjadi terbatas. Menjadi terbatas. Bukan unlimited lagi, jadi limited. Bukankah ketika gerakan seperti ini berarti dia terbatas? Terbatas pada lingkaran tersebut. Berarti dia limited, bukan unlimited. Terbatas. Dia tidak setuju. Terus apa bahan dasar alam semesta? Kata dia, bahan dasar alam semesta adalah udara. Alam semesta adalah udara. Kenapa dia pilih udara? Karena udara yang paling logis untuk bisa menjelaskan tentang teori unlimited. Ya, udara begitu mudah tersebar dan tidak ada ujungnya, sehingga dia bilang yang paling tepat adalah udara. Entah begini prosesnya, apakah udara ketika memadat jadi benda dan itu mungkin ya. Sebagaimana teori-teori yang sekarang Allah alam, intinya dia bilang yang lebih tepat bahwasanya sumber alam semesta adalah udara. Dengan demikian dia menyelisih Anaximander dan dia menyelisihi Thales ya. Muncul lagi sebenarnya banyak selain mereka ini, cuma saya sebutkan 5 sampel yang paling menonjol. Setelah itu muncullah namanya Herakleitos ya. Herakleitos ya. Dia mengatakan bahwa sumber bahan dasar alam semesta adalah api. Beda sendiri dia. Api. Allah alam bagaimana? Saya agak lupa juga bagaimana cara teorinya ya. Apakah api kemudian mendingin jadi air? Allah alam saya lupa ya. Tapi dia berbeda dengan yang lainnya, atau karena ditinjau dari gerakannya yang begitu cepat atau alam semesta berasal dari sesuatu yang panas ya. Sesuatu yang panas itu diwakili oleh api. Wallahu alam saya agak lupa cara logikanya. Yang terakhir Demokritus ini yang mungkin kita bahas ini sekitar ulama mungkin 5 abad sebelum Masehi atau 6 abad atau 4 abad sebelum Masehi ya. Dia mengatakan bahwasanya bahan dasar alam semesta adalah partikel terkecil, atau bilang atom. Atom-atom yang
wujudnya azali dan gerakannya juga azali. Dan ini kekal ya, kekal. Jadi sudah ada sejak dari sana. Jadi ini mulai mulai mengingkari Tuhan ya, seperti ini. Jadi atom sudah ada sejak azali, terkecil tersebut. Kata dia, bagaimana sifat atom atau partikel? Mereka tidak namakan atom, tapi itu partikel terkecil ya. Partikel terkecil ya, bukan atom ya, mungkin partikel terkecil. Partikel terkecil. Ada yang mengatakan tidak ada beratnya. Tidak ada beratnya, ada yang mengatakan tidak ada volumenya. Terus bagaimana? Intinya dia bergerak, kemudian bertabrakan dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda, kemudian dia bertabrakan karena bergeraknya juga azali, gerakannya dari sananya. Dia bergerak dengan sendirinya, kemudian berkumpul, bertemu, kemudian membentuk, jadilah. Dia sederhana. Jadi kita semua ini alam semesta ada partikel-partikel yang terkecil di zaman azali dulu, kemudian bergerak dengan gerakan azali, kemudian nempel, kemudian menjadi suatu bentuk-bentuk tertentu. Entah jadi ini kah, jadi bintang kah, jadi apa kah. Tapi semuanya bersumber kepada partikel-partikel kecil. Inilah Demokritus. Ya, sebagian ulama dari Asy'ariyah dan yang lainnya mengatakan inilah ide munculnya ide al-jauharul fard di sisi Asy'ariyah. Nanti kita bahas insyaallah suatu saat. Tapi intinya alam semesta dari partikel terkecil yang kemudian mengalami gerakan azali, wujudnya azali, kemudian kekal, menempel, jadilah makhluk dengan berbagai macam model ya. Ini saja kalau kita lihat dari tokoh-tokoh ini saja, ya ini menunjukkan bagaimana mereka saling berselisih, kemudian tidak satu padu, ya gimana kemudian kita menjadikan orang-orang seperti ini bahwasanya hasil pemikiran mereka adalah suatu yang absolut. Enggak mungkin, mereka saja khilaf. Mereka saja khilaf. Bahkan para ulama, para filsuf yang datang setelah mereka berselisih dalam memahami filsafat mereka. Benar. Seperti memahami Thales. Ada khilaf antara Aristoteles dengan yang lainnya. Ada yang membantah Aristoteles bahwa dia mengatakan Thales mengatakan demikian, dibantah sama yang lainnya. Tapi intinya ini menunjukkan bahwasanya mereka berbeda-beda dalam memahami unsur utama alam semesta saja mereka berbeda-beda. Namun, perhatikan di sini. Secara zahir, baik Thales, Anaximenes, Heraklitus atau Demokritus, mereka tidak berbicara tentang ketuhanan. Secara mereka tidak berbicara tentang ketuhanan, mereka hanya berbicara tentang unsur awal pencipta alam semesta. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Muncullah filsafat yang lain, metode baru. Ini mazhab yang kedua. Ini mazhab pertama. Kemudian ini mazhab kedua. Filsafat tentang hubungan antara unsur-unsur. Dia tidak berbicara tentang asal unsur. Jadi mereka tidak berbicara, tidak membahas asal unsur materi alam. Tetapi membahas hubungan antara materi, antara benda-benda atau materi-materi. Maka muncullah dua mazhab yang top. Namanya pertama Pitagoras. Pitagoras dia mengatakan bahwasanya alam semesta ini semua proses alam semesta bisa dimatematika dan bergerak dengan ritme atau musik tertentu. Jadi dia punya pendapat demikian, bahwasanya alam semesta ini berjalan dengan ritme tertentu sehingga terjadi keharmonisan, keselarasan, intinya begitulah. Ya intinya begitu. Musiknya enggak kedengaran atau ritmenya tapi harus ada ritme tertentu dan semuanya bisa dimatematikkan, bahwasanya ada filsafat matematik tentang jumlah, misalnya jumlah planet misalnya atau jumlah apakah ya, ini Pitagoras sudah berbicara tentang hal tersebut. Kemudian di antaranya juga Empedokles ya. Dia mengatakan bahwasanya proses terjadinya
terjadinya benda atau bentuk dibangun di atas dasar cinta dan benci. Cinta dan benci. Maksudnya apa cinta? Jika timbul kecintaan di antara benda-benda tersebut akan terjadi pelengketan atau pertemuan. Jika terjadi kebencian, ini istilah dia, maka terjadi peruraian. Jadi peruraian ini cinta menyebabkan melengket atau persatuan. Benci menimbulkan pemisahan. Ya, karena menurut dia, namanya alam semesta terjadi dengan proses pertemuan dan perpisahan. Pertemuan dan perpisahan. Kita masih ada waktu. Baik, mungkin sampai di sini aja dulu ya. Kawan-kawan, saya khawatir tambah stres ya. Sampai sini aja, nanti insyaallah kita bahas tentang sofisme dan mazhab yang rumit, nanti paling rumit adalah yang ini. Ini masih insyaallah mudah lah ya. Insyaallah mudah ya. Apalagi kita pernah sekolah SMA, insyaallah mudah dipahami. Tapi nanti sofisme dan ini insyaallah kita lanjut pekan depan. Tapi demikian saja kajian kita. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini insyaallah kita lanjut pada kesempatan depan. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas manhajus salaf dan dijauhkan dari segala bentuk pemikiran yang menyimpang dan bid'ah dan yang lainnya. Wallahu ta'ala bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.